Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 893 Kelinci Liar dalam Perjalanan. Zhang Yongguo melaporkan berita terbaru kepada Chu Chen. Chu Chen juga menaruh perhatian khusus pada master di balik rantai minat tim petualang. Dia selalu menduga bahwa orang di ujung rantai minat ini adalah seseorang yang memiliki pemahaman yang sangat baik tentang era prajurit kuno. Orang seperti itu mungkin sangat berbahaya. Chu Chen mengingatkan Zhang Yongguo untuk berhati-hati dalam segala hal. Malam tiba dengan tenang. Truk kecil itu berada di depan, dan mobil Zhu bersaudara mengikuti dari belakang. Mereka tidak mengambil jalan raya, tetapi terus melaju semakin jauh. Zhang Yongguo mengikuti dengan hati-hati dan diam-diam, tidak berani terlalu dekat. Dia memperkirakan daerah ini berada di dekat perbatasan antara Zhaoqing dan Yuancheng. Zhang Yongguo juga telah menghubungi Chu Chen. Chu Chen duduk di sofa di sarang kecil villa, menatap lokasi Zhang Yongguo sambil mengamati peta. Tiba-tiba, ponsel Chu Chen berdering tanpa peringatan. Panggilan dari Chu Xiaoyu. Chu Chen sedikit terkejut. Xiao Yuer. Nada bicara Chu Xiaoyu tegas. Saudara Chen, 2 penyelidik tewas di jalur yang kita ikuti, dan tim petualang menghilang. Chu Chen mengerutkan kening. Tindakan tim petualang itu sungguh tidak bermoral. Untuk mencapai tujuan mereka dapat memperlakukan kehidupan manusia sebagai sesuatu yang tidak berharga. Xiao Yuer, ingatlah untuk memastikan keselamatanmu sendiri sebelum mengambil tindakan apapun. Chu Chen mengingatkannya, dan melihat peta lagi. Di peta, posisi Zhang Yongguo bergerak menuju suatu tempat. Jejak kegelisahan muncul dalam hati Chu Chen. Song Yan datang dari luar dan membawakan semangkuk sup untuk Chu Chen. Malam ini, ibu yang membuat sup ini. Chu Chen mengambilnya dan meminum sup itu sambil berpikir. Setelah menghabiskan semangkuk sup, Chu Chen berdiri dan berkata, "Tidak, aku masih harus pergi ke sana sendiri." Song Yan terkejut. "Kemana kamu pergi?" Xiao Yuer juga sedang menyelidiki rantai kepentingan di balik tim petualang di Yuncheng. Baru saja terjadi kecelakaan dan seorang penyelidik tewas. Chu Chen berkata dengan suara berat, "Tuan Zhang juga sedang melacak jalur ini sekarang. Dan sangat mungkin dia akan menghubungi para pemimpin teratas rantai kepentingan ini malam ini. Atau bahkan Tuan di baliknya. Tuan Zhang kemungkinan besar dalam bahaya." Song Yan tidak banyak bicara. Dia segera mengatur mobil untuk Chu Chen. Pengemudinya adalah pengemudi senior yang dipekerjakan oleh keluarga Song. Chu Chen menatap peta itu, matanya tertuju, dan berkata dengan suara yang dalam, "Desa Zujia." Dilihat dari pergerakan Zhang Yongguo, tujuan mereka kemungkinan besar adalah sebuah desa pegunungan kecil di kaki gunung besar. Nama desa itu adalah Desa Zujia. Desa Zujia sangat damai di malam hari. Setelah truk pickup itu kembali, sesekali terdengar gonggongan beberapa anjing, yang merupakan hal normal di daerah pedesaan. Terkadang, bagi penghuni rumah, gonggongan anjing sesekali dapat memberikan mereka rasa aman. Kedua pria kurus itu aslinya adalah penduduk desa Zujia, dan dipanggil Zulaosan dan Zulaosi di desa tersebut. Mereka pada awalnya adalah pemburu pedesaan biasa yang punggungnya menghadap pegunungan.
Namun saat berburu di pegunungan, mereka bertemu dengan tuannya, yang mengubah arah hidup mereka. Zubin dan Zuru juga datang dari desa Zujia untuk memenuhi permintaan tuan mereka. Zulaosan dan Zulaosi mencari Zubin dan Zuru. Mengandalkan kekayaan yang terkumpul selama bertahun-tahun, Zubin dan Zuru menggunakan harga tinggi untuk menarik tim petualang besar agar memberinya barang dan memberi penghormatan kepada penguasa gunung. Tentu saja keuntungan yang diperoleh juga besar sekali. Zubin dan Zuru awalnya hanya petinju biasa, tetapi dengan hadiah dari tuannya, mereka berdua berhasil mencapai tingkat prajurit bawaan dalam waktu singkat. Zulaosan dan Zulaosi adalah tangan kanan sang master, dan kekuatan mereka telah mencapai tingkat master seni bela diri. Hal ini membuat mereka semakin bertekad untuk mengikuti tuannya. Selain itu, ada banyak orang di desa Zujia yang tidak dapat menahan godaan uang atau seni bela diri dan memulai jalur tim petualangan. Sumber semua ini berasal dari gunung di belakang desa Zujia. Truk kecil itu berhenti di kaki gunung, dan 7 atau 8 penduduk desa sudah menunggu untuk menurunkan barang. Tak lama kemudian, barang-barang itu diangkut ke atas gunung oleh penduduk desa. Sebelum memasuki desa Zujia, Zhang Yungguo menghentikan mobilnya, keluar, dan berjalan kaki. Setelah berjalan mengelilingi desa hampir sepanjang jalan, ia akhirnya menemukan penduduk desa yang sedang membawa barang-barang ke atas gunung. Ada begitu banyak orang di sisi lain, dan mereka membawa barang-barang ke atas gunung dengan perlahan. Zhang Yungguo tidak khawatir kehilangan mereka. Ia menyelinap ke dalam kegelapan dan melaporkan situasi terkini kepada Chu Chen. Naiklah ke gunung. Chu Chen sudah berada di jalan raya, tetapi perasaan gelisah di hatinya tidak pernah mereda. Dia bahkan meramal nasib Zhang Yungguo. Heksagramnya agak berantakan. Ini juga berarti Zhang Yungguo kemungkinan besar berada dalam bahaya. Tuan di balik keluarga Zhu sebenarnya ada di gunung. Ini sungguh aneh. Chu Chen memperingatkan Zhang Yungguo. Tuan Zhang, aku sudah dalam perjalanan ke sana. Kau tidak perlu mengikuti terlalu dekat. Ketahuilah bahwa mereka ada di gunung. Zhang Yungguo tertegun sejenak, lalu mengangguk. Saya tidak dapat menahan perasaan terharu. Tuan muda sangat baik. Peringatan Chu Chen juga membunyikan alarm bagi Zhang Yungguo. Dia tahu identitas Chu Chen dan juga jelas tentang kemampuan Chu Chen. Karena Chu Chen mengeluarkan peringatan seperti itu, dia pasti telah memperhatikan sesuatu. Zhang Yungguo diam-diam menahan napas, lalu diam-diam mengikuti dari kejauhan. Gunung di belakang desa Zujia sangat tinggi dan curam. Saat penduduk desa membawa barang-barang mencapai setengah jalan ke atas gunung, setiap langkah sangat sulit, namun masing-masing dari mereka bersemangat. Setiap langkah yang mereka ambil seakan-akan menginjak iman mereka. Bertahanlah sedikit lagi, dan kita semua akan diberi hadiah oleh Tuan kita. Zulaosi berkata dengan suara lantang, saya percaya bahwa Tuan kita, ketika kita turun dari puncak ilahi dan menetap di desa Zujia, kita pasti akan membuat desa Zujia makmur selamanya. Penduduk desa berteriak keras, maju selangkah demi selangkah. Butuh waktu lebih dari 1 jam untuk sampai dari kaki gunung hingga hampir mencapai tujuan. Zhu Laosan dan Zhu Laosi memimpin dan berjalan maju.
ada sebuah gua di dekat puncak gunung. Setiap kali Zhu Laosan melihat gua ini, dia merasa seperti sedang bermimpi. Pertama kali mereka memasuki gua itu adalah ketika mereka sedang mengejar mangsa, seekor kelinci liar. Ketika mereka menemukan bahwa kelinci liar itu telah memasuki gua, mereka mengira bahwa kelinci liar itu tidak akan pernah bisa keluar lagi. Namun, yang membuat mereka hampir mati ketakutan adalah bahwa setelah memasuki gua, kelinci liar itu benar-benar berbicara dalam bahasa manusia. Kelinci liar itu mengaku sebagai leluhur desa Zujia dan seorang kultivator. Karena alasan khusus, ia tertidur lelap. Baru setelah 2000 tahun kemudian ia terbangun ketika energi spiritualnya bangkit kembali dan merasuki kelinci liar itu. Hal semacam ini tidak dapat diterima oleh siapapun. Namun, saat kelinci liar itu memperlihatkan kekuatannya yang mengerikan, Zhu Laosan dan Zhu Laosi terkejut dan berlutut di hadapan kelinci liar itu. Dia adalah tuan mereka dan juga leluhur mereka. Zhu Laosan dan Zhu Laosi datang ke pintu masuk gua. Si kancil duduk di atas batu di depan pintu masuk goa sambil menatap kedua lelaki itu dengan tatapan dingin. Mereka berdua berlutut pada saat yang sama. Zhu Laosan, Zhu Laosi, temui sang guru. Bab 894 temukan mayat gambarnya aneh sekali. Dua pria kurus, di tengah malam, di puncak gunung, sedang berlutut untuk menyembah seekor kelinci liar. Kedua lelaki itu tampak saleh, tidak berani bersantai sedikit pun, dengan kepala tertunduk ke tanah. Setelah beberapa saat, kelinci itu membuka mulutnya dan mengucapkan kata-kata manusia, bangun. Zhu Laosan dan Zhu Laosi berdiri, dengan tangan terkulai, dan melaporkan kepada tuannya bahwa sejumlah barang baru telah tiba. Mata kelinci itu memperlihatkan antisipasi. Tidak lama kemudian, Zubin dan Zuru juga tiba. Mereka berlutut di hadapan kelinci liar itu dengan mata penuh kesalehan. Bertemu dengan sang guru, ketika penduduk desa tiba, mereka berlutut dan berteriak, "Salam, leluhur." Di hati penduduk desa Zujia, kenyataan bahwa desa Zujia memiliki leluhur seperti itu adalah hal yang sangat ajaib. Itu juga berarti bahwa desa Zujia akan makmur. Si kelinci tampak sangat bangga lalu berbalik dan masuk ke dalam gua. Ada obor yang menyala di kedua sisi dinding batu gua itu. Penduduk desa membawa barang-barang itu dan menaruhnya di dalam gua. Di bagian terdalam gua, terdapat sebuah batu besar yang tampak seperti landasan yang licin. Di landasan yang licin ini, terdapat beberapa sisa-sisa benda kurban yang tampaknya sudah cukup tua. Di tengah landasan batu tersebut, terdapat lempengan batu. Jika Chu Chen ada di dalam gua, dia pasti bisa mengenalinya hanya dengan sekali pandang. Dia memiliki dua lempengan yang serupa. Setelah semua barang dibawa ke dalam gua, Zhu Laosan dan yang lainnya minggir. Si kelinci melompat ke depan tumpukan barang, memandanginya sejenak, lalu membaginya ke dalam dua tumpukan. Kali ini bagus. Akhirnya kita menemukan beberapa barang bagus. Begitu suara kelinci liar itu berakhir, wajah semua orang menunjukkan kegembiraan. Setiap kali ada sesuatu yang baik, mereka bisa mendapat pahala dari tuannya. Zhu Laosan, Zhu Laosi, ada dua pil di lempengan batu.
ambil masing-masing satu, dan kekuatan kalian akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, kata kelinci liar. Terima kasih, Guru. Zulaosan dan Zulaosi berlutut bersamaan, sangat gembira. Kelinci itu melompat ke belakang panggung batu, di mana banyak barang yang dikumpulkan sebelumnya ditumpuk. Kelinci itu menendang salah satu dari mereka keluar. Ini adalah seperangkat teknik telapak tangan yang tersisa dari era prajurit kuno, Zubin dan Zuru. Setelah kalian menguasai seperangkat teknik tinju ini, aku akan memberi kalian hadiah lain. Zubin dan Zuru sangat gembira dan berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Setelah itu, penduduk desa yang mendampingi pun turut menerima hadiahnya. Di antara barang-barang yang ditemukan oleh tim petualang, selain beberapa benda peninggalan zaman para pendekar kuno, terdapat pula banyak harta karun yang berharga. Dapat dikatakan semua orang bahagia. Si kelinci tiba-tiba melompat ke atas lempengan batu dan menatap semua orang dengan mata dingin. Semua orang langsung terdiam. Periode waktu berikutnya terkait dengan apakah saya dapat kembali ke desa Sujia tepat waktu. Dengarkan baik-baik, jika Anda sudah mempersiapkan diri dengan baik, saya dapat meninggalkan tempat ini dan kembali ke desa Sujia dalam waktu 1 bulan. Zulaosan segera berkata, Tuan, mohon berikan perintah kepada saya. Carikan aku tubuh yang cocok untukku, kata kelinci liar itu perlahan. Ingat tanggal lahirku. Tubuh yang paling cocok untukku adalah yang sesuai dengan tanggal lahirku. Selain itu, syarat lainnya harus yang terbaik. Temukan mayat, murid-murid Zulaosan dan lainnya semuanya gemetar. Ini bukan hal mudah untuk dilakukan. Namun, mereka merasa lega setelah memikirkannya. Mereka tidak bisa membiarkan tuan mereka muncul di dunia luar dalam bentuk kelinci liar, karena ini akan membawa bencana yang tidak perlu. Semua orang segera berlutut dan menyatakan tekad mereka untuk menemukan tubuh terbaik bagi tuan mereka. Lebih baik menjadi seorang pejuang, kata kelinci perlahan. Kembalilah, aku menunggu kabar baikmu. Zulaosan dan Zulaosi saling berpandangan, dan ada sedikit kegilaan di mata mereka. Setelah turun gunung, ia tidak akan segan-segan mengeluarkan biaya dan menggunakan segala cara untuk mencari lebih banyak kandidat bagi tuannya. Siapapun yang memenuhi persyaratan akan ditangkap dan membiarkan tuannya memilih sendiri. Kelinci itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap keluar gua. Apakah ada di antara kalian yang menunggu di luar? Mendengar ini, Zulaosan tertegun dan menjawab tanpa sadar, tidak lagi. Zulaosi bereaksi cepat, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tidak bagus. Zulaosi merupakan tokoh pertama yang melesat keluar bagaikan anak panah. Ada orang asing mendekat, tidak peduli siapapun orangnya. Jika mereka mengetahui rahasia sang guru, mereka harus mati. Mata Zulaosi dipenuhi dengan niat membunuh. Di belakangnya, Zulaosan, Zubin dan Zuru juga segera mengikuti. Zhang Yongguo sangat berhati-hati. Dia memilih untuk mendekat dengan hati-hati hanya setelah penduduk desa membawa barang-barang ke dalam gua untuk waktu yang lama. Selain itu, Zhang Yongguo yakin dengan kemampuannya untuk menyembunyikan napasnya. Namun, yang tidak diduga Zhang Yongguo adalah bahwa dia akan menghadapi monster tua yang telah tidur selama 2000 tahun malam ini.
saat Zhang Yungguo mendekati gua, dia ditemukan. Zhang Yungguo mengangkat kepalanya, tetapi sebelum dia sempat memikirkan apapun, sesosok tubuh bergegas keluar dari arah pintu masuk gua. Dengan ekspresi membunuh di wajahnya, dia menyerang langsung ke arah Zhang Yungguo. Zhang Yungguo tidak punya waktu untuk menghindar dan hanya bisa menerima serangan Zhu Laozi. Ledakan, Zhu Laozi adalah seorang ahli bela diri. Setelah Zhang Yungguo memasuki pelatihan Jiuxuan, kultivasinya juga meningkat pesat. Namun, masih ada satu langkah lagi untuk menjadi ahli bela diri. Meski begitu, kemampuan Zhang Yungguo untuk menahan pukulan jauh melampaui prajurit biasa. Bahkan setelah menerima pukulan mematikan dari Zhu Laozi, tubuh Zhang Yungguo terpental dan menghantam pohon. Tetapi ia memanfaatkan kesempatan itu untuk berputar mengelilingi pohon dan melarikan diri menuju kaki gunung. Dia bukan tandingan Zhu Laozi, terlebih lagi, di belakang Zhu Laozi, ada Zhu Laosan dan saudara Zhu Bin. Saat ini, Zhang Yungguo hanya membenci dirinya sendiri karena terobsesi dengan ramalan di masa mudanya. Jika dia lebih berusaha dalam seni bela diri, dia tidak akan berada dalam kekacauan seperti ini. Untungnya, Zhu Laozi tidak bersenjata. Setelah berhasil mengejar Zhang Yungguo lagi, dia berdiri di depan Zhang Yungguo, menghalangi jalannya untuk melarikan diri, dan memaksa Zhang Yungguo mundur dengan satu pukulan. Pada saat ini, Zhu Laosan dan yang lainnya juga tiba, dan bersama dengan saudara-saudara Zhu Bin, mengepung Zhang Yungguo. Siapa kau?" Zhu Laosan langsung berteriak. Beraninya kau memasuki puncak suci desa Zujia?" Zhu Laozi juga memasang wajah muram. "Bagaimana kau bisa sampai di sini? Katakan yang sebenarnya padaku dan aku bisa mengampuni nyawamu." Mereka semua khawatir rahasia ini akan terbongkar. Zhang Yungguo tidak punya cara untuk mundur. Jadi dia berkata, "Saya pergi hiking bersama beberapa teman. Saya dengar pemandangan di puncak gunung di belakang desa Zujia cukup bagus. Jadi kami memutuskan untuk datang ke sini bersama." Mata Zhu Laosan berkilat dingin. Di mana temanmu?" Saya baru saja tersesat dari mereka. Mereka pasti sedang mencari saya sekarang," jawab Zhang Yungguo. Pada saat ini, seekor kelinci liar melompat dari kejauhan. Zhu Laosan dan yang lainnya terdiam, seolah sedang menunggu kelinci liar mendekat. Pupil mata Zhang Yungguo tak dapat menahan diri untuk tidak membesar. Ia merasa bahwa kelinci liar ini agak aneh. Ia tidak takut pada orang dan berjalan menuju tempat yang ramai. Kelinci itu melompat ke batang pohon dan menatap Zhang Yungguo dengan mata dingin. Dia satu-satunya di seluruh gunung. Bunuh dia. Saat kelinci itu membuka mulutnya, jiwa Taois Zhang tampaknya telah meninggalkan tubuhnya. Bersambung.